Shalom semuanya, apa kabar kamu semua? Jadi selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali ataupun sudah lama mengikuti sel muda-mudi kita, yaitu sel muda-mudi Paroki Saint Andrew Beluran. Oke, jadi boleh saya tahu kah ada siapa di sini yang baru pertama kali mengikuti sel muda-mudi pada malam hari ini? Ada? Kalau ada sila type nama kamu. Kami mau menyambut Anda. Kalau tidak ada, tanya kepada kamu semua yang setia mengikuti sel muda-mudi kita pada setiap hari Jumat pukul 7 malam. Tanya kepada Anda. Jadi tanpa membasa, mari kita berdoa terlebih dahulu dan saya akan pimpin kamu semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin menyerahkan sel muda-mudi kami pada malam hari ini. Dari awal dengan hingga akhirnya, Tuhan Yesus, Engkau memberkati persekutuan kami, berkati line internet kami, berkati apa yang akan kami terima pada malam hari ini ya Tuhan, khususnya kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar saja nanti. Dan biarlah ya Tuhan, kami akan terus diperbaharui, ditegur, diperingatkan dan dikuatkan ya Tuhan melalui persekutuan kami pada malam hari ini. Terpuji nama Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, jadi tanpa memasa, mari saja kita terus ke bahagian pemecahan ais. Nama permainan pada malam hari ini, type emoji paling cepat. Oke, type emoji paling cepat. Anda diberi masa selama 10 saat saja untuk Anda mencari emoji itu. Type di ruang komen dan hantar. Oke, jadi contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Type emoji, 4 emoji. Yang pertama yang selalu kamu guna sekarang. 4 emoji yang pertama yang selalu kamu guna sekarang. 1. Masa berjalan. 2. 9, 10. Selesai. Jadi apakah emoji yang selalu kamu guna? 4. Oh, saya ada nampak ada love lah. Itu semua lah. Oke, itu emoji yang selalu kamu guna. Oke. Nah, sekarang sila beri tumpuan kepada screen Anda. Oke. Jadi saya akan memaparkan 4 emoji dan sila cari 4 emoji tersebut dan type di ruangan komen. Oke? Jadi kita ada memiliki 5 pusingan. Oke? Ada sudah ready tangan kamu, jari jemari kamu untuk menaip secepat yang mungkin. Oke? Ada Anda sudah ready? Sila type ready. Ready. Oke, saya percaya kamu sudah semua ready. Jadi, emoji yang pertama. Ding ding ding. Oke, masa berjalan sekarang. Sembilan, 10. Oke, adakah sesiapa yang sudah berjaya menaip dengan betul? Oke, menurut emoji yang pertama. Oke, tidak apa, kita masih memiliki pusingan seterusnya. Adakah Anda sudah sedia? Ready and go. Han. Oke, masa sudah tamat. Tanya kepada Anda yang sudah berjaya menaip yang kedua dan ketiga pula. Sudah sedia? Ready and go. Oke, tanya kepada Anda dan yang keempat. Ready and go. Yes, selesai. Oke,
Oke, tanya kepada Anda yang sudah cepat dan menjawabnya dengan tepat. Dan yang terakhir, sebelum kita terus sahaja ke pujian dan penyembahan, adakah Anda semua sudah ready? Oke, dipersilakan. 1, 2, go! Dan selesai. Jadi tanya kepada Anda yang sudah berjaya menaip dengan cepat dan pantas dan tepat. Dan mari kita terus saja masuk di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Karena bila Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Haleluya. Tak pernah ditinggalkan perbuatan tangannya, semua berharga bagi Dia. Kuasanya dinyatakan, kasih-Nya dicurahkan, sungguh Dia baik bagi kita. Yang lemah diberi kekuatan dan berjalan dalam terang. Yang terikat diberi kebebasan, hidup sebagai pemenang. Sebab Tuhan di pihak kita. Mari bersorak bagi Dia. Sebab Tuhan ada dalam kita. Segala pujian bagi Dia. Tak pernah ditinggalkan perbuatan tangannya, semua berharga bagi Dia. Amin. Kuasanya dinyatakan, kasih-Nya dicurahkan, sungguh Dia baik bagi kita. Mari kita istiharkan. Yang lemah diberi kekuatan dan berjalan dalam terang. Yang terikat diberi kebebasan, hidup sebagai pemenang. Sebab Tuhan di pihak kita. Mari bersorak bagi Dia. Sebab Tuhan ada dalam kita. Segala pujian bagi Dia. Sebab Tuhan di pihak kita. Mari bersorak bagi Dia. Sebab Tuhan ada dalam kita. Segala pujian bagi Dia. Segala pujian bagi Dia. Segala pujian bagi Dia. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita menaikkan penyembahan ini bersama-sama. Kita mengingat bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelak
memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Benar ya Tuhan, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu di dalam hidup kami, baik itu kelaparan, penderitaan, dan sebagainya ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang kekal di dalam hidup kami, dan semua ini kami serahkan pada Tuhan. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan yang telah membawa kita di dalam pujian dan penyembahan di dalam lagu. Dan saatnya sekarang kita bertenang, kita santai-santai saja. Mari kita berikan tumpuan pada screen kita, di dalam pendengaran kita akan renungan yang akan disampaikan oleh siapa? Koordinator kita, Mr. Chabi. Dipersilakan. Shalom semua, kita bertemu lagi sekali lagi dalam sel Muda Mudi pada minggu ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, saat ini ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau terus memberkati kami.
Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk renungan firman Tuhan kita pada hari ini ialah Tuhan di pihak orang percaya, yang diambil dari Mazmur 44 ayat 1 hingga 27 dan Roma pasal 8 ayat 31 hingga 39. Dalam Ulangan pasal 20 ayat 4 mengatakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Dalam Roma pasal 8 ayat 36 hingga 39 mengatakan, sebab ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rasul Paulus menyatakan iman yang besar yang kita miliki. Kita akan takjub dan berbesar hati dalam menjalani kehidupan ini. Rasul Paulus menyatakan kebesaran iman kita dalam bentuk pertanyaan yang menaikkan semangat kita untuk semakin bangga dan takjub akan apa yang sudah kita terima daripada Tuhan Yesus. Rasul Paulus memulai dengan pertanyaannya, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kata-kata ini cukup mengungkapkan kebesaran iman kita. Nah, poin yang pertama ialah, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Siapa yang berani berperang dengan kita? Berperang melawan anak-anak Tuhan adalah kesia-siaan, sebab anak-anak Tuhan pasti akan menang. Mengapa? Berperang bagi kita adalah Tuhan. Sebagaimana umat Israel sejak dahulu sudah dikuatkan mengenai perkara ini, untuk tidak takut menghadapi tentangan yang ada di hadapan mereka. Tuhan akan berperang untuk kamu, untuk mereka dan juga untuk kita. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 4 mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam Ulangan pasal 1 ayat 30 mengatakan, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dalam Yosua pasal 10 ayat 42, semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Nah, betapa berharganya kita bagi Tuhan. Kalau anaknya sendiri yang dikasihinya sudah diberikannya kepada kita, maka tidak ada lagi pemberian yang lebih tinggi dan berharga daripada itu. Poin yang kedua ialah, siapakah yang mengugat orang-orang pilihan Allah? Tuhan itu adil. Keadilan ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak dapat dicurangi oleh ketidakadilan. Keadilan kita terima tidak hanya karena Tuhan menjadi pembela, tetapi sekaligus Dialah adalah hakim yang adil. Kristus Yesus sudah mati dan bangkit. Dia sudah membayar lunas apa yang didakwakannya kepada kita. Kesalahan kita sudah ditebus oleh Kristus. Kepastian adalah barang yang sangat mahal di tengah dunia yang tidak pasti, secara khusus dalam kaitan dengan kehidupan sesudah kematian. Kepastian menjadi keperluan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang ingin menghabiskan kekekalan di dalam penderitaan. Nah, yang pertama, tidak ada yang mengugat kita. Mengugat bermaksud membawa tuduhan atau dakwaan terhadap seseorang.
Tuduhan ini biasanya dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan orang yang dituduh. Kepastian tentang pembenaran ilahi ini sangat penting untuk difahami dan diyakini. Ramai dari kita membiarkan diri sendiri dituduh karena kegagalan dan dosa kita. Ada keraguan mengenai keselamatan, ada perasaan tidak layak untuk dikasihi oleh Tuhan. Semua perasaan ini adalah berbentuk kesombongan. Kita merasa bahwa kesalehan kita seharusnya mempunyai bahagian dalam keselamatan. Kita merasa bahwa kasih Allah bersifat bersyarat, tergantung kepada kebaikan kita. Perasaan tertuduh muncul dari hukum Taurat maupun iblis. Bila seseorang membandingkan kehidupannya dengan tuntutan Taurat, dia mungkin merasa gagal dan tidak layak mendapat keselamatan. Sebenarnya, semua surat hutang dan tuntutan itu sudah ditiadakan oleh Yesus Kristus dengan memakukannya pada kayu salib. Dalam Kolose pasal 2 ayat 14 mengatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Tuntutan yang tidak berhenti-henti dari iblis pun tidak akan bertahan karena dia sendiri akan dilemparkan di dalam penghukuman. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 mengatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di syurga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, yang kedua adalah tidak ada yang menghukum kita. Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang sudah berada di dalam Kristus. Nah, dalam Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kepastian ini diperoleh bukan berdasarkan apa yang kita lakukan bagi Allah, melainkan apa yang Kristus Yesus lakukan bagi kita. Karya penebusannya yang sempurna bagi kita. Dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela kita. Kematiannya menyelesaikan persoalan terbesar kita, yaitu dosa kita. Kebangkitannya mengalahkan ketakutan terbesar kita, yaitu maut. Kenaikannya ke surga membuktikan bahwa segala kuasa ada di bawah kakinya. Dan tidak ada satu kuasa pun yang berpotensi mengganggu kedaulatannya. Poin yang ketiga ialah, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus? Dalam Roma pasal 8 ayat 37 hingga 39 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tali kasih hubungan yang telah Tuhan perbuat kepada kita tidak akan dapat diputuskan dan dihancurkan oleh sesiapapun. Kalau kita bertanya, apakah yang tidak dapat dihancurkan? Jawabannya adalah kasih Tuhan. Kalau kita ditentang, coba sebutkan seberapa banyak mungkin apa saja yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Pendidasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan atau bahaya. Tetapi semuanya itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan perkara ini akan tetap bertahan sampai selama-lamanya. Tidak ada siapapun yang memisahkan kita dari Kristus. Semua penyataan itu mau mengatakan pada kita bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang. Kita sudah melalui berbagai macam situasi kehidupan, liku-liku kehidupan, susah senang, untung rugi, sukacita, duka cita. Tetapi Tuhan berkata bagi kita bahwa
kita adalah pemenang di dalam Tuhan. Menjadi pemenang di dunia ini sangat berbeza menjadi pemenang di dalam Tuhan. Setiap juara di setiap pertandingan ataupun perlombaan di dunia ini ada batasnya. Mungkin esok ataupun tahun depan muncul juara baru dan kita menjadi pihak yang kalah. Tidak selamanya kita menjadi juara, tetapi ingat, di dalam Tuhan kita akan menjadi pemenang untuk selama-lamanya. Iman, pengharapan, kasihmu kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Doamu, ibadahmu, pujian syukurmu kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Ketekunanmu, ketabahanmu, kesabaranmu, kesungguhanmu tidak akan sia-sia. Pada akhirnya, kita akan menuai dengan sorak-sorai oleh karena kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur karena Tuhan ada di dalam pihak kami ya Tuhan. Bapa, kami ingin menjadi anak-Mu yang selalu menang di dalam Engkau. Pimpinlah kami ya Tuhan untuk hidup menurut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih kepada Mr. Cabe yang sudah memberikan renungan singkat padu, dan saya harap kita semua benar-benar dapat mendengar sesungguhnya, dan mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan bukan dengar telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Kita harus dengar telinga kanan dan terus masuk di dalam hati, dan biar itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita, supaya kita terus maju dan bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan. Nah, pengumuman pada minggu ini. Jadi sekali lagi saya ingin terus menyambut dan welcome kepada Anda yang baru pertama kali datang ke SMM pada minggu ini. Tahnya kepada Anda selamat datang, dan tahnya juga kepada kamu yang baru sahaja menerima sijil atau convocation. Tahnya kepada kamu semua, dan biarlah masa depan kamu terus letakkan di dalam tangan Tuhan, dan pastilah Tuhan akan memimpin kamu untuk masa depan kamu yang benar-benar Tuhan tentukan di dalam kehidupan kamu. Oke? Jadi berdoa dulu di manakah jalan yang harus kamu lalui, oke? Nah, jadi pengumuman yang pertama, pada minggu depan sel muda-mudi kita masih diteruskan setiap hari Jumat pukul 7 malam di channel YouTube kita seperti sekarang nih lah. Dan sel kanak-kanak setiap hari Ahad pukul 1 petang di channel YouTube juga. Jadi bagi tahu kamu punya adik-adik, anak, kepada jiran-jiran kamu, cousin kamu yang berumur 12 tahun dan ke bawah, beritahu mereka kita ada sel muda-mudi, dan mari kita juga terus mendorong mereka. Sebagaimana kamu juga belajar firman Tuhan kan, kita juga harus mendorong adik-adik kita yang masih kecil supaya mereka juga bertumbuh dan mengenal akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, jadi kebaktian masih lagi diteruskan secara bersemuka. Jadi kesempatan ini saya ingin terus mendorong kepada kawan-kawan, oke? Tidak kira ada kendaraan kah atau tidak kendaraan kah, pokoknya kamu sehat, oke? Dan boleh berjalan kaki. Saya ada satu nampak youth kita kan, dia tinggal di kampung air. Setiap hari Minggu dia akan berjalan kaki dari kampung air dan pergi ke gereja. Jadi mari kita contohi youth ini, oke? Karena dia sangat setia beribadah walaupun dia tidak menaiki kendaraan. Jadi apalagi kamu yang ada kendaraan, oke? Ini challenge kepada kamu. Mari, jangan malas-malas. Inilah waktunya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan secara bersemuka, karena auranya, suasananya ketika menyembah bersama-sama itu sangat luar biasa, bukan ibadah biasa-biasa. Jadi oleh itu saya mau mendorong kamu semua, tips untuk merasakan hadirat Tuhan pada hari Minggu ialah bersiap sedia pada malam Sabtunya, malam sebelum, oke? Tidur awal, get ready, sediakan hati, dan mari kita buka hati kita menyembah Tuhan Yesus.
ketika berada di ruangan ini. Jangan fokus kepada handphone kamu. Datang sini handphone lah, bukan itu. Itu masa di rumah kamu. Di gereja masa kita fokus kepada apa yang terjadi di sekeliling kita, oke? Sedar apa yang kita buat. Jangan membazirkan waktu hanya dengan datang dan duduk dan kamu hanya fokus kepada handphone saja. Apalah tuh. Jadi lebih baik kamu berada di rumah daripada kamu datang. Tapi saya mau mendorong kamu, datanglah ke gereja, oke? Datang. Inilah waktu muda kita untuk bertumbuh dan dikuatkan, diteguhkan, karena kita tidak tahu masa depan kita, oke? Jadi mari ajak kamu punya kakak, abang, ibu, bapak, jiran kamu, oke? Kawan-kawan kamu yang sudah lama tidak datang ke gereja, ajak mereka. Pukul 9 pagi ibadah akan bermula di tempat ini. Tidak perlu mendaftar sudah ya, datang sejak secara walk-in. Bagaimanapun bagi Anda yang sangat memiliki kesukaran dan teramat jauh dan kamu bilang, ada gitu gereja. Oke, jadi berita baiknya ada. Kamu harus berhubung dengan Uncle Misli. Jadi sila tanya kawan-kawan kamu, tanya apa nomor telepon Uncle Misli. Dia available dan get ready. Jadi pastikan kamu juga beritahu dia awal-awal. Jangan pukul 9 juga kamu chat dia, confirm dia tidak akan ambil kamu. Get ready sekurang-kurangnya pukul 6 pagi. Kalau kamu terlupa Sabtu lah. Jadi pagi tahu, chat dia, saya mau minta ambil di rumah ini sekian dan dia akan berhubung dengan kamu lah. Oke. Seterusnya derma darah. Campaign menderma darah di gereja ini yaitu pada hari esok Sabtu. Oke. Esok Sabtu sila datang. Tariknya adalah 2 hari bulan. Oke, 2 hari bulan Sabtu ini ya, Sabtu besok. Sekarang kan SMM, Jumat, besok Sabtu. Oke, pukul 8 pagi kita semua diajak yang boleh untuk menderma darah. Mari datang ramai-ramai di tempat ini, kita sama-sama menderma darah. Oke. Seterusnya baju diosis sempena ulang tahun diosis kita yang ke-60 tahun. Jadi diosis kita ada menjual ataupun mengiklankan dan ada baju lah untuk menyokong perayaan ulang tahun 60 diosis kita. Jadi ada 2 warna, satu navy blue ataupun biru laut dan kedua adalah warna putih. Jenis baju dia ialah mini bird eye. Oke, mini bird eye. Oke, kalau kamu tidak tahu itu jenis macam microfiber. Tapi dan sedikit lah begitu. Tapi seakan-akan begitulah. Jadi ada 2 jenis juga, bercollar dan leher bulat macam ini. T-shirt biasa lah maksudnya. Jadi kalau kamu mau yang bercollar, harga dia ialah Rp25 dan yang tidak bercollar ialah Rp22. Jadi kepada siapa kamu harus hubungi? Sila hubungi kepada Miss Tracy kita, Miss Tracy Rowena kita. Sila terus berhubung dengan dia dan dia akan mendapatkan semua maklumat daripada kamu lah. Jadi sila daftar dengan segera sekiranya kamu mau mendapatkan baju itu pada 24 Julai. Jadi tariknya ialah 3 Julai. Tarik last untuk kamu mendaftar dan juga membayar ya. Terus mendaftar with payment begitu, oke? Order dengan bayaran sekali. Oke? Sila terus berikan kepada Cik Tracy kita. Tetapi kalau kamu bilang, alah belum lagi ada saya duit masa itu, tidak apa, boleh juga, cuma kamu akan menerima baju itu lewat sikit lah, oke? Lewat sikit begitu. Jadi marilah kita sokong perayaan ini dengan membeli baju diosis kita hanya serendah Rp25 dan juga Rp22. Oke. Seterusnya, bagi kamu yang sudah menghantar borang penetapan kepada Mr. Ilu atau Silvarano, oke, pengumuman kepada kamu semua pada minggu depan 9 hari bulan 7 ataupun 9 Julai
kamu ada kelas penetapan pada hari Sabtu itu pukul 9 pagi. Tetapi bagi kamu ataupun kawan-kawan kamu yang belum mendaftar, datang saja pada masa itu. Sila bawa kad baptis kamu dan juga kamu punya salinan sila, berikan kepada si Ilu masa itu. Bawa dan juga dapatkan borang untuk kamu isi jugalah masa itu. Datang sajalah, pokoknya kamu harus datang saja masa itu. Sekiranya kamu belum ditetap, karena penetapan kita pada bulan ini akan dijalankan pada bulan September, bulan 9 ini. Jadi kasih tahu kawan-kawan kamu yang belum ditetapkan, sila maklumkan kepada mereka, dan mereka juga dapat bersama-sama dengan kamu semua ditetap oleh Archbishop kita, Bishop Melda Jikitais, di tempat ini. Sekian pengumuman pada minggu ini. Seterusnya kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama, kita terus berdoa supaya kita sentiasa dilindungi dan jaga daripada COVID-19. Walaupun sudah agak tenang keadaan saat ini, tapi kita harus berjaga-jaga, dijauhkan daripada sakit penyakit lah. Dan kedua, kita terus berdoa untuk kamu yang masih belajar dan bekerja. Kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan yang indah kami pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk renungan yang firman Tuhan yang sangat menguatkan dan meneguhkan kami. Dan biarlah kami akan terus ingat itu dan berjalan di dalam takut, hormat, dan taat hanya kepada Engkau, Bapa di syurga. Dan tolong kami ya Tuhan, ketika kami mulai menyimpang ke kiri atau ke kanan, kami ditegur oleh Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami dapat menyadarinya itu dengan cepat, dan kami dapat berjalan di dalam Engkau ya Tuhan, di dalam penjagaan dan pemeliharaan Engkau ya Bapa di syurga. Tuhan Yesus, kami ingin terus berdoa kepada setiap kami di tempat ini yang sedang mengikuti sel muda-mudi kami pada hari ini Bapa di syurga. Berkatilah kami satu persatu, lindungi kami ya Tuhan. Sekiranya kami sakit pada saat ini ya Tuhan, apa juga jenis penyakit Bapa, sembuhkan kami melalui darah Tuhan Yesus yang telah Engkau curahkan di atas kayu salib. Itulah yang memberikan kesembuhan kepada kami. Dengan iman kami yakin dan percaya Engkau memakai semua obat-obatan yang kami makan itu menjadi saluran kesembuhan bagi kami juga ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin terus berdoa ya Tuhan, sekiranya kami memiliki permasalahan di dalam kehidupan kami, memiliki beban hidup dalam hidup kami ya Bapa di syurga, masalah dengan keluarga, adik-beradik, kawan-kawan kami ya Tuhan, kami mohon Engkau campur tangan semuanya itu, agar kami dapat bertahan, kami dapat melihat di dalam Engkau ya Bapa di syurga. Dan biarlah kami Tuhan terus merasakan campur tangan Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami bukannya semakin lemah, semakin jatuh, semakin jauh daripada Engkau, tetapi apabila kami bersandar sepenuhnya kepada Engkau ya Bapa di syurga, kami semakin dikuatkan. Dan pastilah ya Tuhan, Engkau menyatakan hal-hal yang luar biasa lewat daripada segala beban, segala masalah yang sedang kami hadapi pada masa ini ya Tuhan, sehingga kami dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam pergumulan, beban, masalah yang kami hadapi, dan kami naikkan ucapan syukur itu hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, sememangnya Engkau ialah Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati orang tua kami ya Tuhan, berkati adik-beradik kami, berkati ya Tuhan seluruh ahli keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, saya juga berdoa ya Tuhan, mereka yang masih belajar pada saat ini, berkati pembelajaran mereka ya Tuhan, biarlah mereka dapat belajar bersungguh-sungguh dan mereka berjaya di dalam pelajaran mereka pada waktu ini ya Tuhan. Dan juga mereka yang bekerja, lindungi mereka daripada segala bahaya ya Tuhan, dan biarlah mereka dapat bekerja sungguh-sungguh seolah-olah mereka melakukannya untuk Engkau dan bukannya untuk mendapatkan pujian daripada manusia semata-mata. Tuhan Yesus, kami juga ingin terus berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, berkati gereja kami, Paroki St. Andrew Bluran ini ya Tuhan, biarlah perkenanan Tuhan terus Tuhan sorotkan ya Tuhan di paroki ini Bapa di syurga, berkat-berkat
daripada Engkau ya Bapa, Engkau limpahkan ke atas paroki kami ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan seluruh jemaat paroki di tempat ini terus berapi-api, terus rindu mendekatkan diri kepada Engkau, terus ya Tuhan memiliki ya Tuhan kehausan, kelaparan akan Engkau ya Tuhan senantiasa, sehingga rumahmu ya Tuhan dipenuhi setiap hari Minggu ya Bapa di syurga, bahkan hari-hari apa juga pertemuan gereja kami ya Tuhan di tempat ini dipenuhi ya Bapa, di zon Ramping, zon Buluran, Pekan Buluran, dan juga di zon Gedau ya Bapa di syurga. Berkati ya Tuhan kami semua, kami memuji nama Engkau, semua ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Bersama kita doa Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita terima doa berkat. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Jadi sampai berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.